warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya, dengan rahmatnya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi penyebab kita bisa memahami ilmu-ilmu agama dan kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada pagi hari ini pembahasan tentang qada'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, utawi iki iku fasal suwiji. Wa idza arda'at, lan tatkalane nyusoni sapa al-mar'atu wong wadon bila baniha kelawan susune mar'ah waladan ing anak, sara mongko dadi sapa ar-radhi'u bayi kang den susuni waladaha
iku waladaha dadi anake mar'ah. Bisyarataini kelawan syarat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine syartain iku ayyakuna yanto ana lahu kedue walad. Iku lahu kedue walad tunal haulaini sak ngisore 2 tahun. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku anturdiahu yanto nyusoni sapa mar'ah ing walad khamsa radhaatin ing 5 pira-pira susuan mutafarriqatin kang pisah-pisah. Wa yasiru lan dadi sapa zaujuha bojo lanange mar'ah aban iku aban bapak lahu kedue walad. Wa yahrumu lan haram alal murdha'i ing atase bayi utawa bocah kang den susui apa atazwiju nikahi utawa ngerabi ilaiha maring mar'ah wa ila kulli man lan maring maring saben-saben wong nasabaha kang dadi nasabe mar'ah. Wa yahrumu lan haram alaiha ing atase mar'ah apa atazwiju nikahi utawa ngerabi ilal murdha'i maring anak kang den susoni wa waladihi lan anake murdha. Duna man kana tutuk wong kang ana fi darajatihi ing dalem darajate walad au a'la utawa luweh dhuwur apane tabaqatan tingkatane minhu tinimbang saking walad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang radha', yaitu tentang menyusui. Pembahasan ini terkait dengan masalah pernikahan karena seperti yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan, yaitu tentang al-muharramat minan nisa, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikah dari kalangan perempuan, itu ada yaitu ibu susuan sampai ke atas, saudara susuan, anak susuan dan seterusnya. Nah, itu termasuk perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah. Nah, karena itu pada bab ini atau pada pasal ini secara khusus akan dibahas tentang hal tersebut, yaitu ketentuan-ketentuan radha' yang menjadikan yang disusui itu menjadi anak susuan dari perempuan tersebut. Hadirin rahimakumullah, dasar tentang ketentuan dari radha' itu selain adanya ijma', kesepakatan dari seluruh umat Islam, juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika diriwayatkan oleh keduanya dalam hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara tentang menikahi putri dari pamannya, yaitu Hamzah. Putri dari paman Nabi, yaitu Hamzah. Hamzah itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hamzah memiliki seorang putri, anak perempuan. Kemudian beliau berbicara tentang hukum beliau menikahi dengan putrinya Sayyidina Hamzah, pamannya itu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Innaha la tahillu li. Sesungguhnya anak perempuannya Hamzah itu tidak halal untukku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena dia putrinya Hamzah itu adalah putri dari saudaraku sesusuan. Jadi Hamzah ini pertama beliau adalah paman Nabi. Yang kedua, Hamzah ini adalah saudara susuan dari Nabi. Jadi menyusu kepada orang yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena Hamzah adalah saudara susuan Nabi, sehingga anaknya Hamzah itu berarti apa? Itu berarti kan juga sehingga Nabi mengatakan itu berarti tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena anak dari saudara. Jadi anak dari saudara Nabi yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah disebabkan oleh susuan atau radha'ah. Dan diantaranya adalah saudara langsung, saudara susuan, atau anak dari saudara susuan. Hamzah itu saudara susuan Nabi, kemudian putrinya itu berarti tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saudara susuan dari ayahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini dasar dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian radha dalam istilah syara adalah wusulu labanin. Jadi sampainya air susu seorang perempuan tertentu ke dalam rongga seorang manusia tertentu. Jadi wusulu labanin atau wusulu labani mara'atin makhsusatin jawfa adamiyyin makhsusin. Sampainya air susu seorang perempuan tertentu ke dalam rongga manusia tertentu. Dengan kriteria-kriteria yang tertentu juga, karena ada ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita jelaskan dalam materi ini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama dikatakan di situ adalah sampainya air susu seorang perempuan. Artinya kalau air susu laki-laki berarti tidak. Karena bisa jadi seorang laki-laki misalnya dia mengeluarkan air susu kemudian menyusui seseorang, maka itu tidak menjadi anaknya. Kemudian atau misalnya air susu binatang, air susu sapi, air susu kambing, air susu unta, maka unta itu tidak menjadi ibu susuannya atau sapi itu tidak menjadi ibu susuannya. Nah, karena itu di sini dalam definisinya kan disebutkan apa? Wusulu labani mra'atin makhsusah. Nah, jadi air susu dari seorang perempuan, manusia perempuan. Kalau jin misalnya yang menyusuinya adalah jin, nah, maka ini juga tidak anaknya ini misalnya anaknya manusia, bayi manusia, kemudian disusui oleh perempuan dari jin, maka ini juga tidak menjadi anak susuan dari jin itu. Kenapa? Karena
definisinya itu dia adalah harus yang menyusui itu manusia, perempuan dari kalangan manusia. Tapi ini menurut qaul yang rajih. Sedangkan menurut qaul yang tidak rajih, qaul yang tidak kuat, pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh menikah dengan seorang perempuan jinniyah, dengan jin perempuan, maka di sini berarti masuk di sini termasuk nanti menjadi anak susuan jika disusui oleh jin perempuan. Jadi di sini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Pendapat ini bermula dari perbedaan pendapat tentang hukum menikah dengan jin perempuan. Seorang laki-laki dari manusia menikahi jin perempuan. Menurut qaul yang rajih, qaul yang unggul, yang mu'tamad, tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan perempuan jin. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dia boleh menikah dengan perempuan dari bangsa jin. Jadi ada dua pendapat. Nah, menurut pendapat yang kuat ini bahwa laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan dari bangsa jin, maka berarti jika ada seorang anak laki-laki kemudian disusui oleh jin perempuan, maka di sini dia tidak menjadi mahram. Anaknya itu tidak menjadi mahram, tidak menjadi anak susuannya. Sama dengan apabila disusui oleh binatang atau disusui oleh misalnya seorang laki-laki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam rongga. Air susunya itu masuk ke dalam rongga badan. Baik itu rongga kepala maupun sampai ke dalam perutnya. Nah, itu ketentuannya harus seperti itu. Kalau hanya sampai di mulut, tidak sampai ke dalam rongga badannya, maka berarti belum dianggap bahwa anak tersebut telah menyusu kepada perempuan tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga tidak harus secara langsung, tidak harus secara langsung menyusu kepada si ibu itu. Kalau seandainya tidak secara langsung, misalnya air susunya diperas terlebih dahulu, kemudian diwadahi di dalam gelas atau dalam dot misalnya, kemudian disusukan kepada anaknya. Seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang, ada perempuan-perempuan yang karir misalnya, dia tidak bisa menunggui anaknya, bayinya, kemudian air susunya dikeluarkan sendiri, diperas, kemudian setelah itu disimpan, nanti pembantunya yang ngasihkan, dia pergi, maka ini juga nanti menjadi anak susuan. Karena tidak disyaratkan harus secara langsung. Kalau tidak secara langsung, misalnya menggunakan alat, tetapi air susu itu diambil dari seorang perempuan, kemudian diwadahi, kemudian diberikan. Dia minumnya dari gelas, minumnya dari dot misalnya, tetapi itu adalah air susu ibu ASI, maka nanti jika memenuhi syarat-syarat yang lain, maka anak itu menjadi mahram atau menjadi anak susuan dari perempuan tersebut. Jadi di sini nggak ada disyaratkan harus menyusu secara langsung. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak disyaratkan yang menyusui itu harus seorang ibu. Kalaupun yang menyusui itu adalah masih gadis misalnya, maka itu juga tidak disyaratkan, artinya tetap menjadi anak susuan. Meskipun pada umumnya kalau masih gadis ya tidak mengeluarkan air susu biasanya. Yang mengeluarkan air susu biasanya kalau seorang perempuan dia sudah melahirkan seorang anak. Tetapi jika seandainya dia adalah seorang gadis kemudian dia menyusui seorang bayi, maka itu juga bisa menjadikan
anaknya itu menjadi mahram. Juga tidak harus dia seorang yang bersuami. Kalau misalnya perempuan itu statusnya janda atau dia bersuami atau dia tadi belum menikah, maka jika menyusui seorang bayi kemudian dengan syarat-syarat tertentu, maka itu juga bisa menjadi anaknya menjadi mahram, menjadi anak susuan bagi perempuan tersebut. Karena di sini nggak ada ketentuan-ketentuan seperti itu secara umum, yaitu rodok itu adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam rongga manusia tertentu. Artinya tertentunya itu apa? Ya, bayi yang berumur kurang dari 2 tahun seperti yang nanti akan kita jelaskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif rahimahullahu taala mengatakan wa idza arda'at al-mar'atu. Wa idza arda'at al-mar'atu, apabila seorang perempuan itu menyusui bila baniha dengan air susunya seorang anak, maka anak itu menjadi rodhi, menjadi anak susuan bagi dia. Anak susuannya itu menjadi anak bagi dia bisyartaini, dengan 2 syarat. Nah, sebenarnya bukan hanya 2, tetapi ada beberapa syarat yang lain. Tetapi yang disebutkan oleh muallif di sini hanya ada 2. Yaitu yang pertama, ayyakuna lahu dunal haulain. Nah, jadi yang disusui itu umurnya kurang dari 2 tahun. Dunal haulain berarti di bawah umur 2 tahun. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la rodha'a illa fil haulain. Tidak ada susuan kecuali dalam umur 2 tahun. Jadi anak yang disusui itu umurnya 2 tahun atau kurang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Jadi 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun kemudian menyusui, maka berarti ini tidak menjadi mahram. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, la rodha'a illa fil haulain. Tidak ada rodha' kecuali dalam umur 2 tahun. Nah, termasuk di sini jika 2 tahun itu menjadi sempurna di tengah proses penyusuan yang kelima, kan nanti harus 5 kali. Nah, pada waktu menyusui yang kelima itu anak itu berumur 2 tahun, maka ini tetap dia menjadi mahram. Nah, dia menjadi anak susuan dari perempuan tersebut. Nah, kenapa? Karena air susunya sudah sampai ke dalam rongga. Meskipun yang masuk ke dalam rongga itu sedikit, karena tidak disyaratkan misalnya ukuran air susu yang masuk ke dalam rongga itu harus banyak. Enggak, meskipun hanya sedikit, kalau sudah masuk ke dalam rongga maka itu sudah masuk hitungan. Hitungan kalau di sini yang kita ceritakan ini pada proses penyusuan yang kelima, itu pas umur 2 tahun sempurna, sedangkan sudah ada air susu perempuan tersebut yang masuk ke dalam rongga, maka ini masuk hitungan 5. Sehingga dia menjadi anak susuan dari perempuan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disusui misalnya sudah berumur 3 tahun, 4 tahun, apalagi sudah dewasa misalnya, apalagi sudah tua misalnya, maka tidak menjadi anaknya, tidak menjadi anaknya, karena ada yang muncul banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat
dan muncul juga syubhah-syubhah terkait dengan ini, karena memang ada yang dijadikan sebagai landasan. Bahkan ada sebagian penceramah di medsos yang mengatakan bahwa jika ada seorang suami misalnya menyusu kepada istrinya, maka akad pernikahannya itu menjadi rusak. Kenapa? Karena istrinya itu menjadi ibu susuan dari suaminya itu. Itu ada penceramah yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang tidak benar, karena para ulama dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca, la radha'a illa fil haulain. Jadi radha itu hanya terjadi apabila anak yang disusui itu berumur 2 tahun atau kurang. Kalau lebih dari 2 tahun lebih 1 hari, 2 hari, maka itu tidak bisa menjadi yang disusui, tidak menjadi anaknya, tidak menjadi mahram. Sehingga dalam kasus yang tadi kita sebutkan banyak muncul pertanyaan tentang masalah itu, maka tidak benar jika kemudian akad nikahnya menjadi rusak dan suaminya menjadi mahram bagi istrinya, maka itu tidak benar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasa dijadikan sebagai dalih atas pendapat itu adalah sebuah hadis juga. Jadi ada hadis yang dijadikan oleh sebagian penceramah di medsos yang mungkin kurang memahami, atau mungkin mereka tidak mengikuti pendapat para ulama. Mereka mengambil hadis itu secara sepihak tanpa memahami hadis-hadis yang lainnya, karena dia tahu hadisnya itu hanya sedikit. Karena banyak sekarang kalangan Wahabi atau kalangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang slogan mereka adalah ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka, padahal pengetahuan mereka itu sangat minim terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Bahkan mereka kemudian hanya melihat hadis itu yang ada dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja, tidak melihat kepada yang lainnya. Padahal hadis sahih itu bukan hanya yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi juga yang ada dalam banyak kitab-kitab hadis lainnya. Itu sebagian mereka hanya membaca, mereka pertama tidak hafal hadis-hadis itu matnan wa sanadan. Yang kedua, mereka hanya membaca kitab hadis tertentu saja, tidak membaca kitab-kitab hadis yang lainnya. Akhirnya ketika ketemu sebuah hadis, kemudian dia berkesimpulan, dia memiliki kesimpulan mengatakan nggak ada hadis yang mengatakan seperti ini, atau dia mengatakan oh ada hadis yang menjelaskan ini, padahal hadis lain itu ada yang menjelaskan tentang hadis itu atau menafsirkan hadis tersebut. Tetapi karena taunya itu, maka dipahami apa adanya. Karena dia nggak tahu ada hadis yang lain, sehingga dia kemudian mengucapkannya, mengatakan menafikan tentang sesuatu yang amaliyah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Ada yang mengatakan nggak ada hadis ini, sudah saya cari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya. Padahal dia belum mencari pada kitab hadis yang lainnya, tapi dia sudah terburu-buru mengatakan tidak ada. Padahal dia nggak hafal banyak hadis, dia hanya membaca saja. Nah, ada sebagian yang kemudian tahu ini ada hadis ini, kemudian dia hanya berpegangan pada hadis tersebut. Orang Wahabi taunya kullu bid'atin dhalalah, sehingga kemana-mana dia mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dan orangnya, pelakunya di neraka.
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu saja yang dihafal. Padahal hadis tentang bid'ah jumlahnya sangat banyak sekali. Yang satu dengan yang lain saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Dan para ulama sudah menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berkesimpulan dengan kesimpulan yang keliru. Sudah keliru, mengkelirukan orang lagi. Dia salah, menganggap orang lain salah. Dia sesat, menganggap orang lain sesat atau menyesatkan orang lain. Ini yang sangat berbahaya. Nah, di antaranya adalah dalam kasus ini. Nah, dalam kasus ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa istri Abu Hudzaifah itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Salim ada seorang sahabat namanya Salim. Salim ini maula Abu Hudzaifah. Jadi dulunya budak. Salim ini budak dari Abu Hudzaifah, kemudian telah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Kemudian Salim ini bertempat tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama istrinya, dan dia itu sudah dewasa. Salim ini sudah dewasa, tinggal bersama Abu Hudzaifah dan istrinya. Kemudian padahal dia bukan anak kandung dari Hudzaifah, Abu Hudzaifah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya itu bertanya tentang karena ini nanti dia tinggal bersama istri dari Abu Hudzaifah dan juga Abu Hudzaifah, kemudian bertanya tentang masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah itu bersabda, ardi'ihi, susuilah dia. Yang Salim yang ketika itu umurnya sudah lebih dari 2 tahun, dia sudah dewasa. Nah, maka kata Rasulullah, maka dia akan menjadi mahram. Kamu akan menjadi mahram bagi dia, bagi Salim itu. Nah, di sini bagaimana? Ini seakan-akan hadis ini seakan-akan bahwa meskipun seseorang itu yang anak yang menyusui itu sudah lebih dari umur 2 tahun, seakan-akan dia juga menjadi mahram. Seakan-akan seperti itu. Karena Rasulullah itu memerintahkan kepada istri dari Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim, agar Salim itu menjadi mahram bagi dia, atau dia menjadi mahram baginya. Sehingga ketika berada di rumahnya, kalau misalnya suaminya nggak ada, misalnya khalwah, itu tidak terjadi khalwah. Artinya misalnya berduaan tidak terjadi khalwah karena Salim itu adalah menjadi anak susuannya. Nah, di sini maksud Nabi tentu yang dimaksud di sini adalah diminta menyusui Salim tentu tanpa membuka aurat, karena dia bukan asalnya kan dia sudah bukan anak-anak lagi, dia sudah dewasa dan tanpa melihat aurat dan tanpa menyentuh, disusui begitu saja. Kemudian ternyata Nabi tadi berdasarkan hadis ini sebagian orang Nabi saja menyuruh untuk menyusui Salim yang kepada istri dari Abu Hudzaifah. Itu menunjukkan bahwa ini bisa menjadi anak susuan berdasarkan hadis ini. Maka di sini kita dikatakan oleh para ulama bahwa ini hukum yang khusus. Bahwa hukum ini adalah hukum yang khusus untuk kasus Salim ini, bukan untuk selain Salim dan istri dari Abu Hudzaifah. Nah, ini terbukti dengan ketika istri-istri Nabi itu ditanya tentang permasalahan ini, tentang kasus yang terjadi pada kasus menyusunya Salim pada ibu susuannya, yaitu istri dari Abu Hudzaifah.
Semua istri-istri Nabi itu mengatakan bahwa ini adalah hukum yang khusus. Tidak berlaku untuk selain Salim. Tidak berlaku untuk selainnya. Hanya berlaku untuk kasus Salim ini saja. Tidak berlaku untuk selainnya. Jadi mereka mengatakan zaka amrun kana khassan bisalim. Jadi itu adalah khusus untuk Salim saja, tidak berlaku untuk selain Salim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada Sayyidah Aisyah sendiri dari para istri Nabi itu yang memiliki pendapat bahwa menyusui orang yang sudah dewasa lebih dari 2 tahun itu bisa berpengaruh menjadi mahram. Ini tetapi pendapat ini pendapat yang tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas. Mayoritas umat Islam, mayoritas sahabat, bertentangan dengan pendapat mayoritas para sahabat, kemudian juga bertentangan dengan pendapat mazhab 4. Bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sehingga pendapat Aisyah ini tidak bisa digunakan sebagai hujjah atau tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam masalah ini. Karena kalau sudah mazhab 4 itu semuanya berpendapat yang sama, artinya sudah mujma' alaih tentang hukumnya, bahwa jika yang menyusu itu adalah lebih dari 2 tahun, maka ini anak tersebut tidak bisa menjadi anak susuan dari seorang perempuan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Wathani an turdi'ahu 5 radha'atin mutafarriqatin. Kemudian yang kedua, perempuan itu menyusui si anak itu 5 kali. 5 susuan yang terpisah-pisah. Jadi 5 susuan yang terpisah-pisah. Ini syaratnya. Harus pertama 5 radha'at, 5 kali susuan. Yang ketiga 5 kali itu adalah terpisah-pisah, mutafarriqat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali. Kalau dalam selain mazhab Syafi'i seperti dalam mazhab Hanafi atau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, maka 1 kali susuan pun itu sudah menjadikan si anak tersebut menjadi anak susuan dari perempuan yang menyusuinya. Ini kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka disyaratkan harus 5 kali. Dan 5 kali ini adalah 5 kali susuan, bukan 5 kali sedotan, tetapi 5 kali dia menyusu kepada perempuan tersebut yang menjadi ibu susuannya. Nah, Imam Syafi'i dalam hal ini itu berpegangan kepada hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga selain Imam Muslim, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menjelaskan tentang hal ini, bahwa dahulu, kata Sayyidah Aisyah, dahulu itu ada ayat Al-Quran yang turun yang menjelaskan bahwa batasan anak susuan untuk batasan menyusui yang menjadikan anak yang disusuinya itu menjadi mahram dari ibu yang menyusuinya itu adalah 10 kali. Ada ayat yang turun tentang hal itu. Kemudian ayat itu dinasakh. Ayat itu dinasakh, artinya mansukh. Mansukh bukan hanya hukman, tetapi juga ayatnya. Ayatnya juga mansukh. Nggak ada lagi dalam Al-Quran. Ayatnya nggak ada dalam Al-Quran. Juga nggak ada, hukumnya juga tidak diberlakukan lagi. Dimansukh dengan apa? Yaitu dengan ayat yang lain, yang turun, yang menjelaskan bukan 10 kali
susuan, tetapi 5 kali susuan. Tetapi ayat ini kemudian juga dinasakh ayatnya, tetapi tidak dinasakh hukumnya. Sehingga dalam Al-Quran sekarang nggak ada ayat yang menjelaskan tentang tentang masalah ini. 5 atau 10 itu, baik yang 10 maupun 5 itu ayat yang tertulis dalam mushaf itu tidak ada. Karena ayatnya yang pertama yang menjelaskan tentang 10 kali susuan itu sudah mansukh baik ayat maupun hukumnya. Sementara ayat yang menjelaskan tentang 5 kali, ketentuan 5 kali susuan, itu mansukh ayatnya, tetapi hukumnya tidak mansukh. Sehingga hukumnya tetap berlaku. Ini berdasarkan penjelasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu berpegangan kepada penjelasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau mensyaratkan harus khamsa radha'at, harus 5 kali susuan, dan harus mutafarriqat, harus terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, tidak disyaratkan harus sampai kenyang, tetapi meskipun 1 tetes masuk ke dalam rongga, kemudian misalnya anak itu sudah tidak menyusu lagi, maka sudah dihitung 1 kali. Nah, sudah dihitung 1 kali susuan. Jadi hitungannya begitu, bukan misalnya 1 kali hisapan atau sedotan, tidak. Tetapi ketika dia menyusu sampai kenyang misalnya, maka perutnya sampai kenyang, maka itu ya 1 kali. Atau misalnya dia tidak sampai kenyang, dia menyusu 1 sedotan, 2 sedotan, kemudian dia sudah tinggalkan itu, bayinya itu sudah meninggalkannya. Maka di sini berarti sudah masuk hitungan 1 kali susuan. Hadirin rahimakumullah. Jadi jika anak itu misalnya sudah nyusu, kemudian setelah itu dia cabut, kemudian dia berpaling, bayinya itu berpaling. Berpalingnya itu berpaling artinya sudah nggak menyusu lagi. Maka itu tadi kita katakan dia sudah berarti dihitung 1. Nanti sudah lama misalnya setelah 2 jam, kemudian dia nyusu lagi. Sebentar, kemudian dia berpaling lagi, dia tidak menyusu lagi, maka hitung 2. Nah, jadi meskipun itu dalam waktu 1 hari, menyusunya itu dalam 1 hari, tetapi 5 kali secara terpisah-pisah, maka itu anak itu sudah menjadi anak susuan bagi perempuan tersebut. Tetapi kalau dia berpalingnya itu hanya sekedar sebentar untuk main-main, misalnya, jadi dia namanya anak kecil, dia nyusu, kemudian dicabutnya, kemudian main-main sebentar, kemudian nyusu lagi, maka itu masih dihitung, belum dihitung 1 yang pertama tadi. Karena dia hanya sebentar saja, dia hanya untuk bermain-main sebentar, kemudian dia balik lagi, maka itu hitungannya yang tadi itu sebelum dia berpaling tadi itu masih dihitung, belum dihitung 1. Baru kalau benar-benar anak itu sudah meninggalkannya, maka baru dihitung dia 1. Begitu seterusnya sampai sampai 5 kali. Nah, setelah 5 kali itulah baru si anak itu menjadi anak susuan dari perempuan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga kalau ibunya, kalau tadi faktor anaknya, bayinya itu memang dia dia sendiri yang menghendaki untuk melepasnya. Nah, kalau sekarang misalnya ibunya itu yang memutuskannya untuk waktu yang lama, karena ibunya sibuk, kemudian disusui sebentar, kemudian dilepaskan misalnya dalam waktu yang lama.
Bukan anaknya yang berpaling, tetapi ibunya yang memutuskannya. Kemudian setelah beberapa jam dia kembali lagi. Dia kembali lagi. Maka di sini dia berarti terhitung susuannya itu. Yang pertama, setelah dia susui kemudian dia sibuk ngerjakan masak atau apa, kemudian dia menyusuinya lagi, maka berarti yang tadi 1, kemudian yang selanjutnya 2, dan begitu seterusnya masuk hitungan. Karena kesibukan dari ibu sehingga kemudian dihentikan dalam menyusui anak tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau misalnya bermainnya lama, anak itu bermainnya lama, dia menyusu, kemudian sebentar dia cabut, terus main-main lama, motor-motoran atau apa, dia lama sekali mainnya, kemudian dia balik lagi, nyusu lagi, maka di sini nanti kehitung 1 kali susuan. Tadi yang dimaksud itu kan yang tidak terhitung tadi, dia masih dalam gendongan perempuan itu, kemudian dia berhenti sebentar tengok-tengok atau apa, kemudian dia balik lagi, itu masih belum terhitung 1. Tetapi kalau dia sempat main-main kemana-mana, baru kembali lagi, atau tertidur, anaknya sudah tidur, kemudian bangun menyusu lagi, maka yang tadi sudah kehitung 1. Kemudian jika setelah tidur dia nyusu lagi, maka berarti 2, begitu seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, selanjutnya muallif rahimahullah, ini tadi ada mengatakan mutafarriqat, harus terpisah-pisah. Harus terpisah-pisah. Terpisah-pisah, kalau misalnya nggak terpisah-pisah langsung lama sekali, misalnya menyusu misalnya sampai setengah jam, 1 jam misalnya, tetapi tidak mutafarriqat, maka tetap dihitung sebagai 1 kali. Nah, kemudian juga kalau seandainya tadi kita ceritakan di awal, misalnya tidak secara langsung perempuan itu menyusui anak tersebut, tetapi dengan diperas, dimasukkan ke dalam gelas misalnya, kemudian diminumkan kepada anak. Maka di sini bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, apabila diminumkan, misalnya merasnya 1 kali, kemudian diminumkan 5 kali, maka ini masih 1. Masih dianggap 1. Atau misalnya merasnya 5 kali, kemudian disusukan 1 kali, ini juga masih 1. Jadi harus 5. Jadi 5 kali dia memeras air susunya, diminumkan, kemudian memeras lagi air susunya, kemudian diminumkan, baru kemudian bertambah. Jadi tidak 5 disusukan 1 kali, atau 5 kali disusukan 1 kali, atau 1 kali memeras untuk 5 kali, itu semuanya jadinya 1. Masih 1, bukan 5. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wayasiru zaujuha aban lahu. Kemudian suami dari perempuan yang menyusui itu menjadi ibu dari anak yang disusuinya itu. Kemudian wa yahrumu 'alal murda'i tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilal murda'i wa waladihi. Jadi ini sudah keterangan yang sudah kita jelaskan di awal tentang muharramat. Jadi suami dari ibu susuan itu berarti menjadi bapaknya, bapak dari anak itu. Tadi kan ibu yang perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan. Suami dari ibu yang menyusui berarti menjadi bapak susuan. Kalau anak dari ibu itu yang juga itu berarti menjadi saudara susuan. Atau bukan anak dari ibu itu, tetapi yang sama-sama menyusu pada perempuan itu, berarti dia juga menjadi saudara susuan. Kemudian kalau saudaranya ibu susuan menjadi bibi susuan.
Kalau saudara dari saudara laki-laki dari ibu itu menjadi paman susuan. Nah, begitu seterusnya sampai dengan nasab yang semuanya itu kalau sudah menjadi menjadi saudari susuan, kemudian menjadi bibi susuan atau maka di sini nanti berlaku hukum haram untuk dinikahi. Nah, haram untuk dinikahi yang di sini disebutkan yahrumu at-tazwiju. Dan ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya sehingga tidak kita jelaskan kembali pada hari ini. Nah. Hadirin rahimakumullah. Jadi inilah ketentuan-ketentuan ya, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masalah rodha, dalam masalah susuan. Ini juga harus dimengerti, harus difahami, karena jika tidak difahami maka ini bisa seseorang bisa menikah dengan akad pernikahan yang tidak sah karena menikah dengan saudari susuannya misalnya. Karena bisa terjadi pada saat ini meskipun tidak seperti pada kebiasaan di bangsa Arab secara khusus atau bangsa-bangsa lain, di tempat kita tidak ada tradisi bahwa seorang perempuan itu menyusui anak orang lain. Tetapi itu bisa terjadi. Misalnya ada seorang anak kecil, bayi, kemudian ditinggal oleh ibunya, entah kerja atau kemana. Kemudian anak itu menangis, minta nyusu sama ibunya. Kemudian tetangganya datang, kasihan anaknya, biar saya susui. Kemudian dia susui. Nah, berarti kan jadi satu nanti. Nah, besoknya nangis lagi misalnya, kemudian disusuinya lagi kalau sudah sampai 5 kali, maka perempuan itu nanti akan menjadi ibu susuannya. Nah, di kemudian hari ternyata si ibu yang menyusui itu memiliki anak, misalnya anak perempuan, yang disusuinya tadi anak laki-laki, atau sebaliknya bisa. Ternyata setelah dewasa ini ternyata ingin menikah, anak dengan anak ini ingin menikah. Nah, ini kan nggak bisa karena si laki-laki tadi adalah anak susuan dari ibunya. Anak perempuan ini adalah saudara perempuan sesusuan dengan anak laki-laki tersebut. Nah, terkadang itu bisa terjadi. Nah, bukan berarti nggak boleh ya menyusui anak tetangganya, nggak boleh, apalagi kalau misalnya menangis. Bukan berarti tidak boleh, ini kan berbicara tentang masalah hukum. Cuman harus berhati-hati kalau misalnya sudah 4 kali, nanti bisa 5 kali, ke depan dikhawatirkan nanti anaknya ternyata suka dengan saudara susuannya yang nanti bisa menyebabkan terjadinya pernikahan yang tidak sah jika tidak dipahami tentang masalah ini. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.